di hari ke-10 Zulhijjah itu orang sudah boleh bertahallul, baik bercukur atau bergundul. Bagaimana kalau yang tamattu ini, karena dia nomor 2 itu sudah bergundul, tawaf sa'i gundul, lalu dia melepas ihram. Bagaimana kalau yang di nomor 7 ini bertahallulnya sesudah melontar jumratul aqabah, rambutnya sudah nggak ada, tapi ingin bergundul atau bercukur? Maka kata para ulama, karena jarak waktunya ini hanya sekitar semingguan saja paling lama, malah sebetulnya tidak sampai hari. Kalau yang bertamattu itu dia memelihara rambutnya, berarti dari sejak datang sampai hari ke-10 itu paling-paling 10 hari. Maka ketika rambut belum ada, paling tidak kata para ulama, gunting itu dijalankan walaupun tidak ada rambut yang kena, dijalankan. Tapi kalau ada rambut tumbuh sedikit, ingin gundul lagi, tidak apa-apa. Apalagi katanya sekarang ada disediakan tukang gundul gratis di daerah Mina sana oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau bayar biasa rata-rata 10 rial. Nggak usah dihitung ke Indonesia, 40.000 orang aja. Itu sesudah melontar jumratul aqabah. Ada orang sesudah melontar jumratul aqabah tanggal 10 Zulhijjah ini tidak bercukur. Itu justru tidak terlalu dianjurkan. Boleh, tetapi tidak dianjurkan. Yang lebih dianjurkan tetap bercukur atau bergundul sesudah melontar jumratul aqabah. Nah, sesudah bercukur ini, bagi yang ada kesempatan ke Mekah tapi tidak disediakan oleh pemerintah, jadi yang pribadi-pribadi itu bisa naik taksi, cuma taksinya mahal. Dari Mina ke Mekah itu paling murah 250 rial satu taksi, 10 juta. Tapi tarif umumnya 300 rial, ada yang 350 rial, ada yang 400 rial. Itu cuma satu kali jalan dari Mina ke Mekah. Karena itu umumnya tidak terlalu dianjurkan. Tapi kalau ingin ada kesempatan, kalau ulun dahulu karena pernah tinggal di sana, jadi ulun berjalan dari Mina ke Mekah, ya sekitar 3 jam mungkin sampai. Tapi karena orang ramai, tidak apa-apa. Kalau capek ya istirahat gitu kan. Jadi kalau mau silakan. Kalau agak sulit, maka biar aja dulu tinggal di Mina untuk mabit malam ke-11 dan malam ke-12. Nanti kalau ngambil biasanya selalu dianjurkan hari ke-12 pulang ke Mekah, tidak lagi ke Mina. Lalu kalau itu yang diambil sesudah sampai di Mekah, istirahat dulu di hotel. Nanti sudah agak enak badan, baru tawaf dan sa'i. Ini yang nomor 11. Namanya tawaf sa'i itu tawaf sa'i haji. Ini yang wajib. Tidak bisa tidak. Jadi tawaf dan sa'i. Apakah cukur lagi, bertahallul lagi? Karena tadi di nomor 7 sudah bertahallul, maka untuk yang nomor 11 ini tidak lagi bertahallul, tidak lagi bercukur atau bergundul. Karena bercukur dan bergundulnya sudah dilakukan tadi pada nomor 7 pada hari ke-10 Zulhijjah di Mina sesudah melontar 1 sumur
yang namanya Jumratul Aqabah. Jadi tidak lagi bercukur atau bergundul. Orang yang sudah sampai nomor 11, ini semua larangan ihram hilang. Semua larangan ihramnya sudah tidak ada. Tapi kalau baru sampai nomor 7, yang masih tersisa dari larangan ihram itu, walaupun sudah tidak memakai kain ihram, karena kan dia habis nomor 7 itu, habis bertahalul, dia sudah bisa mengganti kain ihram dengan baju biasa, sudah bisa. Tapi masih ada satu larangan ihram yang belum hilang, yaitu berhubungan badan suami istri. Itu baru boleh sesudah nomor 11, tawaf dan sa'i haji. Cuma tadi sekali lagi, yang nomor 11 ini bisa dilakukan sesudah nomor 7 kalau ada kesempatan untuk ke Masjidil Haram di Mekah. Tapi kalau tidak ada kesempatan, maka tawaf dan sa'i haji itu adalah letaknya nanti sesudah meninggalkan Mina. Itu rombongan semua itu. Itu tawaf dan sa'i hajinya. Nah, sampai di sini sama semua. Sama semua, baik haji ifrad, tamattu atau qiran. Makanya ini nomor 12 sama nomor 11 sama semua itu. Itu sudah habis. Wajib hajinya, rukun hajinya sudah selesai semua. Tetapi bagi yang bertamattu, nah ini nomor 1 kan yang berifrat. Untuk yang berifrat ini, sesudah tawaf dan sa'i haji itu, entah hari itu atau besoknya lagi, dia harus bermikat lagi. Yang terdekat itu di Tan'im. Ini kalau pakai taksi, satu buah taksi itu tidak satu buah taksi, rata-rata per orang dimintai sekitar 10 real. Ini kalau pakai taksi kuning itu, yang plat kuning. Tapi kalau pakai bis itu bisa paling 5 real. Kalau pakai bis, kalau ingin pakai bis kota itu, terminalnya lihat-lihat aja hotel Zam-Zam yang ada jam besar itu. Itu kalau biar dari Masjidil Haram menuju ke hotel itu, nanti sebelum sampai di hotel ada tangga menuju ke bawah. Nah, turun aja di situ, pas di paling bawah itu nanti ada bis, itu terminalnya. Ada yang kemana-mana. Salah satunya jurusannya adalah Tan'im. Atau dia bertanya Tan'im, nanti ada yang itu. Di Tan'im nanti juga ada terminalnya, terminal bis kotanya. Jadi kalau dia masuk ke masjid, sholat, berniat bis yang tadi sudah berangkat, tunggu saja nanti ada bis berikutnya. Turunnya di situ lagi, di bawah hotel Zam-Zam Tower itu. Nah, ini kalau untuk yang berifrat, dia bermikat di sana, di Tan'im pakai kain ihram lagi, niatnya umrah. Lalu ke Mekah, tawaf dan sa'i. Sesudah tawaf dan sa'i lalu bertahalul. Baru yang berifrat habis manasik hajinya. Jadi untuk yang berifrat, manasik hajinya sampai nomor 14. Yang dari 1 sampai 14 tadi, ini ada namanya nomor 12 berumrah. Kemudian ada yang namanya berhaji. Berhajinya itu dari nomor 1 sampai nomor 11. Itu
namanya manasik hajinya. Nomor 12 sampai nomor 14 itu manasik umrahnya. Jadi ada manasik haji, ada manasik umrah. Nah sekarang kita lihat yang tamattu. Tamattu ini berniat di miqat sama. Nomor 2 beda dengan ifrad dan qiran. Kalau ifrad dan qiran, nomor 2 itu namanya cuma tawaf. Tapi kalau tamattu, tawaf, sa'i dan tahallul, namanya itu berumrah. Baru nanti manasik hajinya dari nomor 3 wukuf sampai nomor 11. Itu manasik hajinya. Nomor 3 wukuf, mabit ke Mina, melontar, bertahallul, mabit di Mina, kemudian melontar sampai tawaf dan sa'i. Itu manasik hajinya. Sama dengan ifrad, wukuf. Nah, ini wukuf sampai tawaf dan sa'i haji. Itu manasik haji. Sama ketika kedua-duanya. Qiran juga sama. Ya, nomor 3 sampai nomor 11 semua sama. Itu namanya manasik haji. Kalau yang tadi tahan tawaf, sa'i dan tahallul itu namanya manasik umrah. Kalau di tamattu letaknya nomor 2. Tapi kalau di ifrad letaknya adalah nomor 12 sampai nomor 14. Jadi bahasanya dia yang bertamattu itu haji dulu, ini dari 3 sampai 11. Haji dulu yang dikerjakan. Sesudah manasik haji selesai, baru dia mengambil manasik umrah. Itu namanya ifrad. Kalau tamattu, dia manasik umrah dulu yang dikerjakan, baru nanti berihram lagi untuk manasik haji dari nomor 3 sampai nomor 11. Jadi sama, ada manasik haji, ada manasik umrah. Cuma lihat sekarang qiran. Qiran ini tidak ada, yang berumrah itu tidak ada. Lihat, dari nomor 1 sampai nomor 11 tidak ada lagi yang tawaf, sa'i dan tahallul, tidak ada lagi. Kenapa? Karena untuk qiran ini, kalau tadi di ifrad ada istilah haji dari nomor 3 sampai nomor 11, lalu ada istilah berumrah dari nomor 12 sampai nomor 14. Kalau tamattu ada istilah berumrah, baru kemudian berhaji. Jadi ifrad itu haji tambah umrah, tamattu umrah tambah haji. Kalau qiran itu semua jadi satu. Sehingga yang nomor 11 ini, tawaf dan sa'inya ini adalah sekaligus tawaf sa'i haji dan tawaf sa'i umrah. Jadi satu. Arti tawaf dan sa'i itu yang berputar 5 kali 7. Kan satu putaran itu 7. Ingin menambah jadi 14, jadi 21, itu tetap dicatat satu tawaf. Jadi lain hitungannya. Kalau pun berhitung ini dia tawaf aja 2 kali sekaligus. Jadi di sini umpamanya tawaf kudum yang nomor 2 nih, tawaf aja salajur 2 kali, supaya yang di sini tidak ada lagi yang nomor 11 ini tidak usah lagi. Tetap. Jadi walaupun tawaf pertama itu 5 kali putaran, berarti 5 kali 7 35 putaran, ya tetap saja yang nomor 11 itu harus dilakukan. Jadi itu namanya
Tapi ini sudah bukan rangkaian manasik haji, tapi tetap harus dilakukan. Namanya tawaf wadah. Ini untuk orang yang datang dari luar Mekah, baik Madinah, termasuk kita orang Indonesia. Kalau orang Mekah yang tinggal di Mekah, walaupun warga negaranya Indonesia, tapi dia sudah tinggal di sana setahun atau lebih, maka orang Mekah ini dia semuanya tidak ada yang nomor 2 ini dan tidak ada yang nomor 12 sampai 14. Dia cuma mengerjakan dari nomor 3 sampai nomor 11. Karena itu, kalau di antara pian nanti ada yang membawakan badal haji, entah kawan atau keluarga minta, ini tolong bawakan badal haji, cariakan di sana. Ya harus hati-hati. Boleh memilih orang Indonesia yang tinggal di sana, tapi ya padahal ini yang berhaji orang Indonesia, tolong hajinya itu ada umrah, ada haji. Karena kalau orang Mekah sendiri, walaupun aslinya bangsa Indonesia, KTP paspornya Indonesia, dia karena tinggal di Mekah hanya haji, umrahnya tidak ada. Kenapa jadi umrahnya tidak ada? Karena dia penduduk Mekah. Tapi kalau mereka menghajikan orang Indonesia, tidak boleh haji saja, karena yang dihajikan orang Indonesia, bukan dia berhaji untuk dirinya. Maka kalau diingatkan, kalau dia lupa ketika berhaji, merasa seakan-akan dia berhaji untuk dirinya, padahal dia menghajikan orang lain. Itu yang perlu diwaspadai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini 3 cara berhaji. Nanti silakan pian lihat, silakan pian perhitungkan dengan jadwal keberangkatan sampai kepulangan ke tanah air, mana yang lebih mudah untuk dikerjakan. Kalau merasa kekuatan tubuh sudah tidak terlalu mendukung, maka pilihan yang paling nyaman, paling ringan itu haji qiran. Karena wukufnya, umrahnya dan hajinya cuma jadi satu. Tidak perlu lagi capek-capek bernikat ke tan'im dan sebagainya. Cukup 1 kali tawaf dan sa'i. Itu kalau merasa kekuatan badan sudah jauh berkurang. Itu pilihan yang paling bagus. Termasuk dalam sejarah itu, ketika Aisyah berhaji bersama Nabi, pas akan berhaji itu datang tamu. Lalu Aisyah lapor, Nabi, bagaimana ulun ini sedang datang tamu, cukup enggak waktunya untuk berhaji biasa, baik ifrad atau tamattu? Ternyata Nabi memberi saran supaya cukup waktunya kamu pilih qiran saja. Nah, jadi ibu-ibu yang tidak menggunakan peralatan supaya tidak datang tamu, sebetulnya tidak perlu merasa kesulitan, karena ada pilihan cara berhaji yang bisa diperhitungkan. Sebab kalau memilih qiran ini, nanti perhitungannya adalah bahwa waktu untuk mengerjakan manasik haji yang harus suci itu
tidak terlalu banyak, cukup yang nomor 11 itu saja. Selebihnya dari sejak wukuf sampai nomor 10 itu dalam keadaan datang tamu tidak ada masalah. Yang dihitung itu kadang-kadang habisnya nomor 11 itu dengan jarak kepulangan atau jarak nanti dibawa ke Madinah. Cukup enggak? Umpamanya, mohon maaf, dia mau ngambil haji ifrad. Berarti kan nanti sesudah nomor 11 ini dia harus bermikah lagi ke Tan'im. Ternyata pas hari ke-10 sedang di Arafah datang tamu dan pulang ke Indonesia atau dibawa ke Mekah, dibawa ke Madinah, itu mungkin hari umpamanya tanggal 15 Dzulhijjah. Hari ke-10 datang tamu. Hari ke-15 Dzulhijjah sudah meninggalkan Mekah, entah ke Indonesia atau ke Madinah. Ada waktu 5 hari. Kalau dihitung 5 hari ini tidak bisa bersih, maka untuk tawaf dan sa'inya itu yang layak diperhitungkan supaya tetap hanya jadi kira. Atau umpamanya tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 9 Dzulhijjah datang tamu. Biasanya tamu ini sudah tidak ada lagi pada hari ke-14. Hari ke-15 akan dibawa meninggalkan Mekah. Jadi waktunya mepet. Kalau ibu ini mengambil ifrad, berarti habis tawaf dan sa'i haji, dia harus ke Tan'im lagi. Ternyata merasa tidak mungkin, maka cukup saja dia berkira. Nah itu nanti pilihannya. Kalau tidak memakai peralatan untuk mencegah tamu datang, karena ada juga orang yang beranggapan dia tidak mau menghalangi datangnya tamu. Kan orang macam-macam ya. Ini kan katanya rahmat Allah, masa aku menolak rahmat Allah? Lebih baik aku mencari cara lain supaya tetap bisa berhaji. Maka inilah pilihannya. Baik, sampai di sini apakah ada yang ibu-ibu, bapak-bapak